Shalom, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, dan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 33. Pasal 33 kita mulai membaca mulai ayat 11 ya. Ayat 11 saya membaca, ayat 12 Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, bagian ini menunjukkan kepada kita bagaimana umat itu supaya layak di hadapan Tuhan, supaya tidak dilanda oleh murka Allah. Ya, karena Allah itu Allah yang kudus, sehingga Musa lah yang berjumpa dengan Allah. Ayat 11 saya membaca, ayat 12 Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, dan seterusnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di depanmu? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada satu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat Bersama-sama, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana perjalanan umat ini menuju tanah perjanjian. Di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa Tuhan akan menuntun mereka ke tempat yang Tuhan janjikan, ya, yaitu tempat yang sangat membahagiakan, ya, penuh madu dan susu, ya. Nah, dikatakan di ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan, ya, dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Jadi dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, nah Musa minta petunjuk, umat itu minta petunjuk. Jika tidak ada yang menunjukkan, bagaimana kami bisa sampai ke sana? Jika Tuhan tidak menyertai kami, bagaimana kami bisa ke sana? Jadi perlu ada petunjuk. Tetapi persoalannya kalau Tuhan bersama-sama dengan umat itu, maka umat itu akan bisa mengalami kematian, karena
umat itu seringkali melakukan dosa. Dan jika Allah bersama dengan mereka, Allah hadir di tengah-tengah mereka, tetapi mereka dalam keadaan tidak kudus, maka mereka akan mati. Jadi Tuhan katakan tidak akan, pribadi Tuhan itu akan bersama dengan mereka. Tetapi Allah mengutus malaikatnya. Ayat 2, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Nah, perhatikan ini. Jadi Tuhan mengutus malaikatnya, bukan Tuhan langsung yang bersama-sama. Alasannya apa? Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Ya, jadi bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk, yang membangkang, yang menolak apa yang difirmankan Allah. Gampang mereka melupakannya dan kemudian mereka terjebak kepada penyembahan berhala. Ya, ini bangsa yang tegar tengkuk, ya, yang keras kepala, yang tidak mau bertobat sungguh-sungguh, ya. Nah, dikatakan karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi kalau dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu Allah hadir bersama dengan mereka, Allah dalam kekudusan, dalam kemuliaannya, maka umat itu akan mati karena umat ini adalah umat yang tegar tengkuk, yang keras kepala, ya, tidak mau dengar suara Tuhan, ya, lebih kepada mendengar suara manusia, ya, atau lebih mendengar suara hati diri mereka sendiri, ya, dan tidak berpadanan dengan firman. Nah, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, bergabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Ingat peristiwanya, kenapa perhiasan? Sebelumnya perhiasan-perhiasan itu mereka gunakan untuk penyembahan berhala. Ya, jadi mereka akhirnya tidak menggunakan perhiasan, lambang mereka bergabung, berserah kepada Tuhan, ya, mengakui Tuhan. Jadi perhiasan-perhiasan itu tidak akan bermanfaat kepada mereka kalau mereka sebentar akan mati karena Tuhan hadir. Ya, maka Musa lah yang Tuhan layakkan untuk menghadapi Allah, dan umat itu pun mendukung Musa saja. Ya, Musa saja, jangan kami. Nah, bangsa ini dikatakan bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, dan tidak mudah bagi seorang pemimpin untuk memimpin orang-orang yang tegar tengkuk. Ya, bisa stres, ya, bisa ya, tertekan banget, ya, memberitahukan apa yang harus dilakukan ternyata tidak mau melakukan, ya, diberi semangat tetap juga tidak mau, dan lain sebagainya. Jadi tegar tengkuk, keras kepala, tidak mau dengar. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tegar tengkuk, bukan hanya 1-2 orang, ya. Jadi secara bangsa, mereka bangsa yang tegar tengkuk. Nah, jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, ya, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb, ya. Jadi mereka tanggalkan perhiasan-perhiasan mereka, ya, di mana mereka tadi bangga, senang, bahagia dengan perhiasan-perhiasan itu. Bahkan ironisnya, dengan perhiasan-perhiasan yang ada pada mereka, ketika mereka kumpulkan, mereka jadikan penyembahan berhala, ya, lembu emas itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini kita melihat bahwa di hadapan Tuhan kita harus berlaku kudus, ya, hidup kudus, ya, tiap-tiap hari, ya, tiap-tiap hari, karena tiap-tiap hari Tuhan menyertai kita, Tuhan tahu keadaan kita, dan ini penting kita menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk mendapatkan mereka tanah perjanjian, ya, mereka harus melangkah sesuai dengan iman, mereka harus berjalan. Tapi persoalannya siapa yang menuntun? Tadi Tuhan katakan akan ada malaikat Tuhan, malaikatnya. Tetapi menarik adalah
Musa sendiri akan berjumpa dengan Tuhan dalam pertemuan yang luar biasa yang penuh dengan kekudusan itu, dan disitulah Tuhan berbicara kepada Musa. Ini adalah anugerah jika seseorang bisa dilayakkan di hadapan Allah. Ini adalah anugerah. Jadi anugerah yang terbesar dalam hidup seseorang ketika dia dilayakkan di hadapan Allah. Nah, dan kita sendiri sudah dilayakkan di hadapan Allah. Kita yang percaya kepada Yesus, kita ini layak di hadapan Allah. Amin. Kita layak di hadapan Allah. Ya, di ayat 11 tadi dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Wah, ini satu-satunya manusia yang berhadapan muka dengan Allah hanyalah Musa, ya, sebagai abdi Allah, hamba Allah. Jadi Musa bercakap-cakap melihat, ya, berhadap-hadapan dikatakan, ya, tetapi di situ kita lihat Tuhan dalam kemuliaannya, ya, dalam kemuliaannya penuh dengan cahaya itu. Dan nanti setelah Musa turun juga wajahnya bercahaya karena baru berjumpa dengan Tuhan, ya. Ya. Nah, kita lihat Tuhan berbicara kepada Musa seperti seorang berbicara kepada temannya, kemudian kembalilah ia berkemah, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu, tetap berjaga-jaga di sana, ya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ya, ini jadi adalah satu kasih karunia kalau kita bisa berada di hadirat Allah, kalau bisa berada, ya, di hadapan Allah, ya, kalau kita bersekutu memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Ini adalah anugerah kasih karunia Tuhan kepada kita. Amin. Jadi kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nah, yang diminta Musa adalah petunjuk, tuntun kami. Dan Tuhan katakan, ya, aku menyertai, ya, aku menyertai. Ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Jadi kita perlu, ya, mengetahui jalan Tuhan. Nah, kalau pertanyaan seperti ini, perlukah kita, ya, sampaikan lagi kepada Tuhan? Ya, tunjukkanlah, ini kan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Nah, kalau sekarang, ya, kita tidak perlu, ya, bertanya seperti itulah. Kenapa? Karena sudah ada petunjuk itu di dalam firman itu sendiri. Jadi tinggal baca aja Alkitab, renungkan firman itu siang dan malam, ya, supaya kita beruntung. Dan ketika kita membaca Alkitab, kita sedang membaca petunjuk-petunjuk dalam hidup ini dari Allah, ya, sudah tertera semua, tinggal kita membacanya, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, ini sesuatu yang sangat menarik, ya, dalam perjalanan hidup kita, sebagaimana perjalanan hidup bangsa Israel setelah keluar dari perbudakan. Ya, memang mereka belum lihat secara jelas dan siapa yang akan membimbing mereka, tapi dengan iman, ya, dengan iman ini harus ada. Walaupun nanti faktanya kita lihat hanya 2 orang pengintai yang memiliki iman yang teguh, ya, sementara yang lain, ya, tidak memiliki iman. Itu sebabnya yang tidak beriman itu tidak sampai kepada tanah perjanjian, ya. Tetapi orang-orang yang mampu melihat jauh ke depan, ya, dan oleh karena itu pun dia harus nanti siap mengalami penderitaan, nah, maka orang itu akan masuk dalam tempat yang penuh kebahagiaan itu, tanah perjanjian itu. Dan kita tahu bahwa Yosua, Kaleb, ya, mewakili generasinya, kemudian baru generasi yang lahir di padang gurun itu, ya, mereka lah yang masuk ke tanah perjanjian. Nah, tadi dikatakan bahwa
Musa minta petunjuk, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Katalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini pernyataan iman ya, doa yang luar biasa. Tuhan, kalau engkau tidak tuntun kami, lebih baik enggak usah ke sana. Gitu ya bahasanya. Jadi enggak ada petunjuk, enggak ada rambu-rambu. Ya kita kan akan mati konyol nanti. Ya, terus bingung nanti di padang gurun ini, terus mati lagi satu persatu. Kalau engkau tidak memberi petunjuk. Tetapi Tuhan katakan bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan menuntun mereka. Ya. Jadi jangan takut, jangan cemas kita dalam perjalanan hidup ini, karena Tuhan akan memberitahukan kepada kita, ya, secara khusus untuk keselamatan jelas ya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau berbicara tentang masa yang akan datang, keselamatan, ya jawabannya adalah terima Yesus, percaya kepada Yesus. Ya, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, dalam perjalanan hidup kita, tuntunan Tuhan tidak terlepas. Ya, hanya persoalannya kepada kita mau nggak dengar suaranya, mau nggak dengar firman-Nya, mau nggak membaca firman Tuhan Alkitab ini. Jika kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam Tuhan dan membaca merenungkan firman Allah, maka ya Tuhan akan ya membawa kita kepada tempat perhentian itu, kepada tempat yang membahagiakan itu, sebagaimana bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi ironisnya ya, kita lihat nanti ke depan bahwa ternyata secara bangsa ya atau satu generasi itu tidak masuk kecuali Yosua dan Kaleb ya, karena mereka memiliki iman, tetapi yang tak beriman itu ya gugur satu persatu ya. Jadi biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki iman. Jadi jangan kita gugur oleh berbagai persoalan yang ada, tetapi kita tetap bersemangat dan percaya bahwa penyertaan Tuhan yang akan membuat kita berhasil. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita, tetap semangat, kita percaya pimpinan Tuhan. Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang akan menyertai kita, bahkan Tuhan bisa utus malaikatnya mendahului kita ketika kita masuk dalam satu perjalanan ya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Untuk itu jangan kita ragu-ragu untuk menaikkan doa-doa kita kepada Allah ya. Percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita dan mengabulkannya tepat pada waktunya. Kita nyanyikan satu pujian dan kita masuk dalam doa-doa kita.